Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Kajian kita malam ini tentang masalah hakikat dan kedudukan tauhid. Halaman 7 ayat yang kemarin kita baca cuman belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Monggo terjemah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lanjut. Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan rendahkanlah.
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya, seperti itu ya. Jadi inti bahasan kita di malam ini adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Jadi di situ bahasan tauhid kita. Maksudnya gimana? Jelas sekali, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya itu ya. Cuman di kita bentuk-bentuk ibadah yang kadang-kadang kita menganggapnya bukan ibadah, padahal itu sudah masuk ranah ibadah. Dan kadang-kadang itu dialamatkannya tidak hanya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Contoh ya, kadang-kadang ono wong ngomong demi Allah lan demi Rasulullah. Ini musyrik loh ya, enggak boleh. Ada lagi saat menyembelih hewan ternak, mungkin hewan kurban, menyebut bismillahi wa bi rasulillah. Ini juga musyrik ya. Enggak boleh. Donga ya ngono, ya Allah, ya Rasulullah, enggak boleh. Itu contoh-contoh yang masih sering terdengar oleh telinga kita, tapi kadang-kadang kita belum berusaha untuk menghentikan itu. Padahal di sini jelas sekali Allah perintahkan kepada kita, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Persis kan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu ya. Di kalimat itu nanti di Fatihah juga sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebetulnya kalimatnya kan na'budu iyyaka. Andaikan bukan Quran ya ini. Ini kita coba untuk mengetahui dari susunannya. Sama dengan nasta'inu iyyaka. Kemudian susunan itu dibalik. Susunan itu mestinya kan subjek, predikat, objek. Lah iyyaka itu objek itu ya. Tapi malah didulukan. Ya. Seperti itu kan setelahnya subjek, predikat, baru objek. Objeknya itu setelah subjek ya. Setelah predikat, setelah fi'il dan fa'il baru maf'ul. Ini enggak, maf'ulnya didahulukan. Nah, iyyaka ini kan macamnya banyak ya. Urutannya mestinya dari iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, lah itu ya. Iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, lah ini ya. Kemudian mengapa kok iyaka ini didahulukan? Karena fokusnya itu memang hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, bukan ibadahnya.
Tapi penekanannya itu adalah hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Tapi kalau dibalik, kalau ibadahnya didahulukan, maka fokusnya ibadahnya bukan kepada yang diibadahinya. Sedikit itu ya. Memang kadang-kadang kita perlu membongkar asal muasal kalimat itu. Sama ya dengan kalau saat ini biasanya sudah mulai ada spanduk-spanduk tulisannya marhaban ya Ramadan. Ini sebetulnya yang penting bukan tulisan itu. Tapi kita kaji dulu karena al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu harus kita dulukan sebelum kita berucap dan beramal. Jelas ya. Sekarang ayo, kira-kira layakkah kita mengucapkan marhaban ya Ramadan? Kalimah marhaban itu asalnya kan dari kalimah rohaba. Rohaba yarhabu rohban wa marhaban. Nah ini ya. Wa marhaban fahuwa rohibun wadaka marhubun irhab latarhab marhabun marhabun. Sekarang sama-sama kita cek. Biasanya kalimah marhaban itu digunakan untuk apa? Marhaban itu adalah kalimah yang digunakan untuk menyambut kedatangan kerawuan tamu agung yang sangat-sangat akrab dengan kita. Dan lama kita nggak ketemu. Kemudian tiba-tiba telepon mau silaturahim ke rumah kita. Ya. Saat datang untuk kalangan orang Arab kalau sudah mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum itu totalitas ya. Maka saat kita sudah berani mengucapkan marhaban ya Ramadan, tentunya kita harus totalitas. Karena memang marhaban itu kegunaannya seperti itu. Contoh, umpama saya ini orang Arab, terus punya rumah mewah seperti ini. Terus jenengan rawuh, entah rawuhnya itu saya undang atau jenengan memang kepingin silaturahim. Atau ada keperluan lain. Terus datang, kalau saya sudah mengucapkan marhaban bihudurikum, maka maksudnya itu nazaltum ahlan. Kamu datang ke rumah ini adalah seolah-olah kamu pemiliknya. Maksudnya menghormatinya sohibul bait ini sudah merupakan penghormatan yang totalitas ya. Kemudian wahalal tum sahlan, dan apapun yang ada dalam rumah ini adalah halal untuk kamu. Memang betul-betul total untuk memberikan penghormatan kepada tamu. Maksudnya siap untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan, lebih-lebih yang wajib, yang sunnah saja kita siap. Lah sunnahnya ini kan kita mencontoh Rasul ya. Coba. Jadi orang-orang dahulu itu bekerja itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus kok nek wis Sa'ban seperti ini, iki mulai dirim misalnya. Iya. Rimi cakram. Jadi pas 30 Sa'ban sek gak nyambut gawe. Memang totalitas
untuk beribadah kepada Allah. Gimana? Situ masang spanduk marhaban ya Ramadan bukan? Ini kita bahas marhaban ya Ramadan. Kalau diri saya masih belum meraih derajat marhaban ya Ramadan ini cek gayuk-gayuk tuno itu loh ya, apa bahasanya gayuk-gayuk tuno. Kalau saya masih seneng ditambah tasdid. Asalnya kan rohaba, yarhabu, rohban, wa marhaban tadi. Sekarang kita tambah tasdid. Jadi rohaba, yurohibu, tarhiban, tarhibatan, tarhaban, tirhaban, murohaban, fahuwa murohibun, wadaka murohabun, rohib, latu rohib, murohabun, murohabun. Maksudnya apa? Kita berusaha untuk betul-betul mempersiapkan diri, jadi berusaha secara maksimal untuk menyongsong kehadiran bulan Ramadan. Tapi naik langsung marhaban itu sudah siap. Jadi jenengan nanti terawihnya itu 1 rakaat 4 juz 4 halaman. Nabi kan begitu ya. Qiyamul Ramadannya kan 1 rakaat itu mulai surah Al-Baqarah. Coba sama dulu surah Al-Baqarah itu. Terus ditambah lagi surah Ali Imran. Ditambah lagi surah An-Nisa. Coba berapa juz ini? 4 juz 4 halaman. Gimana? Sido marhaban ya Ramadan apa? Sing penak iku tarhib Ramadan. Jadi kita berjuang untuk menjadikan diri kita nanti saat masuk Ramadan hati kita sudah benar-benar ikhlas. Itu kalau kita tambah tasdid ya. Bukan rohaba tapi rohaba yurohibu tarhiban. Jadi ketemu sampai juz berapa itu? Akhiran surah An-Nisa. Kayak gitu ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Coba surah Al-Baqarah dibuka 185. Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ketemu? Monggo dibaca terjemahnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Iya. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghindari kemudahan bagimu dan tidak menghindari
dari kesukaran tadi. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya. Jadi agar kita bersyukur harus mengagungkan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang sudah ditunjukkan kepada kita. Berarti malam ini kita harus mengenal ayat-ayat Ramadan. Pertama tadi yang kita baca Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Quran. Umar bin Khattab kepingin koyok Nabi. Jadi sakniki nek traweh iku sak rakaat oleh petang juz sekian. Tadi Ibu melihatnya malah sampai juz 6. Yang juz 6 itu berapa halaman? Iya. Otomatis 11 rakaat itu dimulai habis sholat ba'diyatal isya langsung taraweh. Tekok subuh Qur'annya khatam. Oleh 11 rakaat Qur'annya khatam. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Lah, setelah Rasul wafat, Umar bin Khattab itu kepingin Qur'annya saat sholat taraweh itu sekali berdiri 1 rakaat 3 surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Umar yang gagah perkasa kayak gitu nggak kuat. Pantes kira-kira ngomong marhaban ya Ramadan? Enggak. Ini kita bahas marhaban ya Ramadan dulu. Ya. Karena ini pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan kita. Pertemuan berikutnya kan wis nggone Ramadan. Maka ini ya kita hafal dulu Syahrul Ramadanal ladzi unzila fil Quran. Akhirnya sama Umar bin Khattab ini 3 surat dijadikan 2 rakaat. Sehingga Umar bin Khattab mempertahankan Quran ini tetap bisa dibaca, jumlahnya seperti Rasul baca. Krono ngadek suwe gak kuat Umar bin Khattab akhirnya dipecah. 2 rakaat didadekno petang rakaat. Nek 11 rakaat berarti dadi 22 rakaat. Terus ditambah witir 1 berarti 23. Tinggi nguatke sikile cek gak geringgingen itu. Gimana? Terus Umar bin Khattab menyatakan nikmatul bid'ati hadi sebaik-baik bid'ah ya bid'ahku iki. Maksudnya apa? Kepingin tetap Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Jadi memperbanyak Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i itu pun juga berdirinya nggak kuat suwi. Tapi akhirnya Imam Syafi'i tetap malam itu tarawihnya khatam Al-Quran. Sekarang yang masih bertahan seperti ini jenengan kalau ada waktu saya juga punya jadwal tapi semari Ramadan saya mintanya sebetulnya Ramadan kemarin itu di Magetan itu ada tarawih sampai sekarang setiap malam mesti khatam sampai sekarang. Maksudnya sampai Ramadan kemarin itu masih dimulainya Fatihah, Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Setiap malam khatam sekali. Jadi garis ndelok jumlahnya 30 hari, Ramadannya apa 29 apa 28. Kalau 28 berarti ya khatam 28. Kalau Imam Syafi'i setiap 1 bulan Ramadan itu Qur'annya khatam 60 kali. Wong ono salam khatam ping piro? Berapa kali khatam jenengan? Padahal ngakune mazhab Syafi'i lho. Imam Syafi'i itu malam itu nek khatam Al-Qur'an, siang berarti ya khatam. Jadi total enggak kerja. Yang butuh gaining 11 bulan. Terus digawe mangan nunggone Ramadan. Dadi nyelengi mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Total akhirnya Ramadan ini betul-betul untuk ibadah. Iku koyoke pantes ngomong marhaban ya Ramadan. Tapi nek gurung iso ngono umpane kok rada kemoncolen no. Bahasane ngene kula. Masalahnya harus all out, harus totalitas memang kalau sudah mengucapkan marhaban ya Ramadan ya yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Gimana? Gak kuat, akhirnya tarawih itu setelah Umar bin Khattab dijadikan 47 rakaat. Masalahnya kayak Umar bin Khattab gurung gaduk waktune. Sikile sik gringgingen, gurung kuat akhirnya dipecah lagi. Jadi ini tarawih tidak 23 tapi 40. Ya, iku nututke supaya sahru Ramadan itu lho. Unzila fihil Quran. Gimana? Ayo kita baca sama-sama cek apa? Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dimulai teko ayat pertama mawon. Maksudnya ayat-ayat Ramadan itu Allah turunkan semuanya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Maka ulama-ulama memahami agar Rasulullah Muhammad ini cukup untuk menyampaikan fadilahnya Ramadan, kewajibannya Ramadan. Benar-benar semuanya sudah disampaikan dan difahamkan kepada masyarakat sehingga 1 bulan. Jadi awake dhewe nek kepengin ngaji ayat-ayat puasa itu Sya'ban tanggal 1 sampai Sya'ban tanggal ya 1 bulan. Karena ayat ini diturunkan di dalam bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum Ramadan datang, ayat-ayat Ramadan sudah diturunkan. Pertama, ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini insyaallah semuanya sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus la'allakum lah ini loh ya. Jadi tujuan kita puasa Ramadan itu yang dimaksudkan Allah kita diwajibkan berpuasa itu agar pribadi-pribadi kula, pribadi-pribadi panjenengan ini ada peningkatan ketakwaan kehadirat Allah. La'allakum tattaqun agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah. Jadi puasa kita nanti berhasil apa tidak kita lihat saat masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Syawal. Kira-kira qiyamul Ramadannya masih ada enggak di malam Idul Fitri dan seterusnya. Nek masih ada tahajudnya, ada qiyamul lailnya, berarti berhasil Ramadannya. Terus karena sepanjang bulan Ramadan iki pedine sampai ngrasani tanggane, ngrasani kancane sebab sak kecap ngrasani tanggane batal pahala puasanya. Sampai Rasul nyatakan tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Ikut tok yang didapatkan. Lebih-lebih yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahalanya saja kita takut. Kok sampai ngomong ngerasani kok Syawal
bertahan gak rasan-rasan, berhasil berarti Ramadan. Nek kira-kira Syawal malah dendam. Ya, Ramadan gak rasan-rasan, Syawal bayu dipuas-puasno. Ini berarti gagal Ramadannya. Lah, kayak gini ini sama Rasul disampaikannya di bulan Sya'ban. Allah memberikan waktu 1 bulan agar cukup kita semuanya mempersiapkan diri dalam rangka menyongsong bulan Ramadan. Itu tadi ayat yang pertama. Ampun apal nggih? Monggo diwaca malih cek apal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagian ulama mengatakan poso Ramadan ini sama dengan umat-umat sebelum umat Muhammad juga diwajibkan puasa Ramadan. Saya melihat di dalam tafsirnya. Yang lain tidak mengatakan tidak, jangankan kok umat sebelum Muhammad, umat Muhammad sekalipun, Rasul sekalipun di Madinah tidak ada syariat puasa. Sampai ke Madinah puasanya itu baru puasa Muharram. Mari ngono ditingkatke poso diperintahkan Allah kepada kita dan itu hukumnya wajib adalah Yaumul Bid. Sebelum ayat Ramadan ini turun, Saumul Bid, puasa putih. Beda ya, tolong bedakan poso putih karo poso mutih. Apa bedanya? Yaumul Bid itu berarti poso di tanggal 13, 14, 15 pas padang bulan. Itu wajib. Terus Rasul sabdakan setelah ayat Ramadan turun itu tidak wajib. Muharram juga tidak wajib. Nek sampan kepingin poso monggo, gak poso pun gak popo karena sudah turun ayat-ayat Ramadan. Penate maca niku? Mungkin jenengan waca saat menafsiri Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nggih. Tafsirannya sing dawa banget itu saya baca belum selesai itu ayat yang ke-187. Panjang itu ya. Bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ukhillalakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ketemu? Monggo dibaca terjemahnya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi bulan Sya'ban ini yang kita kaji ya. Surah Al-Baqarah ayat 183, yang kedua 184, yang ketiga 185, kemudian 186, yang terakhir 187, 5 ayat.
Ini semuanya Allah turunkan di bulan Sya'ban, tidak di bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan nanti pertemuan di Ramadan sudah hafal 5 ayat ini ya. 5 ayat tok. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu program iktikaf di bulan Ramadan hafal 30 juz. Di semua yang ikut program iktikaf itu targetnya hafal 30 juz. Ada yang sudah usia ibu ini ya, ibu-ibu ada yang usia 84 kalau nggak salah ikut program itu. Tembus pas malam Idul Fitri hafal 3, malah masih tanggal 24 kalau nggak salah. Ibu tua itu mampu menghafalnya. Mudah-mudahan jamaah Wonosalam ada yang hafal nanti. Minimal ayat-ayat Ramadan, minimal. Gimana? Sudah hafal tadi? Yang terakhir, ukhillalakumul lailatas syamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum antum ya alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Apal? Dereng. Iki nek diapalno apa diterusno. Jadi intinya kula jenengan ini kalau sudah betul-betul mempersiapkan iman, jadi ibadah kita di Ramadan nanti tidak lain hanya karena Allah. Satu. Jadi ini masih ada waktu 9 hari lagi ya. Puasa Ramadan nanti mudah-mudahan kita sudah betul-betul ikhlas hanya karena Allah. Jadi kita betul-betul iman kepada Allah dan iman itu betul-betul menjadi landasan yang mendorong kita untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan. Karena bahasa tarawih itu bukan bahasanya Nabi, bukan ya, dan bukan bahasanya sahabat, bukan. Tapi Bang Wonosalam nak nyebut sholat Ramadan apa sholat tarawih. Bahasanya tarawihun, tapi wong Jawa biasanya ilate kaku, jadi ini malah traweh. Yeah. Padahal medine tarawihun, mestinya begitu ya. Akhirnya jadi traweh. Ya. Kalau kita betul-betul melaksanakan Qiyamul Ramadan atas dasar iman, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, langsung seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kecuali hutang tetap harus dibayar lunas. Tapi selain hutang lunas semuanya. Tapi hutang tetap harus dibayar lunas. Mudah-mudahan hutang-hutang kita Ramadan ini semuanya lunas. Jadi wis gak ono beban mikir hutang maneh. Kalau memang betul-betul kita tarawih ini atas dorongan iman, Rasul sabdakan tegas dan jelas dan hadisnya itu adalah sahih. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya yang mendirikan sholat apa man? Tarawih Qiyamul Ramadan sekali saja. Ini kok langsung mati, dosanya resik sudah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa Afrohi umure swidak 60 tahun mulai kecil sampai tua iki dosane dihapus total sama Allah. Kejaba utang, nek utangnya tidak dihapus. Ya. Ini ono
landasan iman saat kita akan melaksanakan tarawih. Jadi kalau tarawih kita ini atas dorongan iman dan hanya berharap ridho Allah, berharap kepada pahala Allah, berharap surga Allah, maka langsung dosa ini diampuni oleh Allah. Makanya insya Allah nanti bulan Ramadan membahas kalau kita benar-benar tauhid kita murni kepada Allah, maka itulah yang menyebabkan kita masuk surga tanpa hisab. Ini ada bab, judul babnya begitu nunggone kitab tauhid itu ya. Ini kan bab yang pertama yang kita baca belum selesai. Ternyata jamaah Wonosalam gurung pate apal karo ayat Ramadan, akhirnya minggu nanggoning ayat Ramadan. Pun penapal 5 ayat wau. Yang pertama ampun apal nggih. Ayo dionekke bareng-bareng cek ne apal temen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cene gak ngisin-ngisinke karo program promak. Saya pernah nanggone paring ditulis marhaban ya Ramadan, terus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Promak. Promak kayak apa masa awet dikata? Gimana? Satu, alhamdulillah hafal. Sekarang yang kedua. Gimana? Yang kedua? Ayyamam ma'dudat. Nggih. Yang kedua maksudnya yang ke-184 ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Terus wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ya ayat yang kedua, mudah-mudahan hafal. Nek wis traweh ya, ikhlas, ini seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Total, spontan langsung diampuni oleh Allah. Kalau memang kita melaksanakan berdasarkan iman dan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Imanau wahtisaban, berharap pahala dari Allah, berharap surga Allah. Terus mari ngono makan sahur. Masalahnya tarawih sore sampai jam 3:30 lagi mari. Terus makan sahur. Allah firmankan fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Terus mangano sampai kapan? Sampai terlihat olehmu dengan jelas antara benang putih dengan benang merah. Paham? Maksudnya fajar sodik itu loh ya, adzan subuh. Adzannya mujahidin yang harus ditambah 8 menit menurut Muhammadiyah. Menurut selain Muhammadiyah tambahaning 25 menit. Sampai adzan subuh. Ya. Dan itu makan sahur yang baik. Andaikan hanya seruputan, kalau waktu itu Allah jadikan berkah yang dimakan, yang diminum, sehingga dibuat puasa itu gak lemes nang awak. Luar biasa ini ya. Mulakno aja lancang kate imsak.
para derek ingkang tasih nindakaken sahur kula aturi kendel. Keranten wekdal sampun imsak dapurmu. Iku waktu yang terbaik untuk makan sahur. Gimana? Ayatnya jelas, kulu wasrobu. Ayat yang ke-187 tadi kan sudah jenengan baca. Ya, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jelas sekali ayatnya. Makanlah dan minumlah sampai adzan subuh. Nek wis adzan mari. Walaupun sebagian ulama berpendapat yang masih ada di tangannya walaupun dengar adzan bisa diselesaikan. Aku gak melok itu ya. Aku melok nek wis adzan berhenti. Tapi ada ulama-ulama yang menjelaskan apa yang masih ada di tangannya, nunggone piring sik kebek rada munjung, iku dimarekno. Nunggone tangan iki sak gelas gede iki jus apel, jus pokat umpamane. Iki jek oleh dimarekke, tapi aku gak melok sing iku. Aku melok nek adzan mari. Tapi aku mengakui ada ulama yang berpendapat seperti itu, saya mengakui memang iya saya pernah baca. Tapi aku gak melok. Aku melok sing nek adzan mari. Karena di situ ayatnya jelas. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Lah itu ya. Cuman aku baca tafsirnya yang ayat ini belum selesai, tak plencau-plencau siat tak delok dawa, akhirnya tak pencoloti, tak waca Arab-Arabe. Ya. Mungkin kalau di sini ada waktu sebelum Ramadan kepingin tak tuntaske berpun nggak ada ya udah. Imang yang penting sudah kita baca ayat pertama, kedua, ketiga, yang keempat yang belum. Apa? Ayo dibaca. Ayo dibaca. Ayatnya. 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang berdoa, orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadamu. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahmu dan beriman kepadamu agar mereka memperoleh kebenaran. Ayatnya wayas alu naka anni fa inni qarib uji budak watad da'i idza da'an fal yastajibuli fal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Ketemu? Monggo dibaca terakhir wis ngisak masalahnya. Ayatnya. Oke, iso. Tak bacakan. Iya, ayatnya itu berarti Arabe, Qur'ane. Sekarang madep ke saya semuanya. Kalimatnya pertama tadi apa? Ingat ya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib
ujibu da'watat da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apa tadi pendek ayat ini? Ini padha karo ayat yang pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah sing telu dawa-dawa panjenengan. Ngapalne rada suwe, tapi mudah-mudahan nanti pertemuan Ramadan semuanya sudah hafal. Gimana? Pertama tadi ayatnya gimana? Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Apal nggih? Pun insyaallah ngoten rumiyin, mudah-mudahan sedikit yang kita baca tentang ayat-ayat Ramadan mudah-mudahan dihafal, karena tadi ayat yang terakhir ya, setelah Allah nyatakan wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, terus nokono ana kalimah teruse fal yutim musyama ilal lail, terus sampai nek wis krungu adzan iku berarti wis mandek, gak mangan, gak ngombe. Ya itu yang dinamakan puasa. Sampai kapan? Sampai bleng masuk maghrib. Gimana? Nek matahari tenggelam, nek separuh gurung maghrib lho ya. Nek wis bleng lah wis, ini maghrib pisan. Nek fajar itu tadi perbatasan antara malam dengan pagi. Mulakno sing malam memang benang hitam, nek sing putih iku mang fajar. Dadi nek wis ketok benang asale benang hitam, peteng terus nyelirit. Benang hitam nampak jelas dengan benang putih, ya itulah fajar. Maksudnya kita berhenti makan, berhenti minum, berarti itu sudah harus puasa. Sampai kapan? Ilal lail, sampai masuk bleng malam. Maksudnya matahari sudah mulai tenggelam, iki gurung boleh ya. Nah wis bleng tenggelam semuanya, lah itu waktu kita makan apa? Berbuka. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ayat-ayat Ramadan menjadikan bahan mendorong kita untuk lebih semangat lagi ngaji, membaca Al-Qur'an, bahkan sampai menghafal, karena Ramadan itu, syahrul Ramadan tidak hanya membaca. Membacanya plus dengan tajwid, dengan tartil, dengan makhorijul hurufnya ini dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah apa? Tarhib Ramadan. Nah wis tarhib tadi sudah ada tambahan tasdid loh ya. Rohaba yurohibu tarhiban. Malahno tarhib Ramadan, terus cangkem Jawa ngonekno hak iku kangelan dadi hak. Dadine malih tarhib Ramadan. Jadi tarhib hak itu ya, bukan hak. Ya. Tarhib Ramadan itu maksudnya kajian di bulan Ramadan untuk mempersiapkan diri kita ini betul-betul bisa melaksanakan apapun yang diinginkan Allah. Kita harus mengamalkan apa di bulan Ramadan itu. Yang terakhir, donga dinunga. Muga-muga kula jenengan dongaaken saged melaksanakan Ramadan ini. Tentunya kita donga dulu, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan dalam keadaan sehat. Nek gak sehat ya gak iso poso. Saya ini hari ketiga mikir poso apa gak, jangan aku hari ketiga. Karena ayatnya ngomong pamangkana maridon au safar. Saya hari ketiga, maksudnya akad pertama di bulan Ramadan itu sedang safar. Kajian akad paginya di Tuban. Mikir iki mokel apa gak ya? Tapi mokel gak apa-apa. Memang Allah nyatakan seperti itu. Jadi jenengan kalau pas andok nonggone
Rosobo nunggone apa iku? Jenengan gak usah muring-muring umpama ketemu aku anduk kono isu-isu dina Ahad utawa dina Setu berangkat, pulangnya Ahad. Terus kok anduk nang kono sampean gak oleh muring-muring. Ayatnya boleh, tapi saya kepingin mudah-mudahan tetep poso. Pola nyaur iku luwih abot timbangane poso Ramadan. Pun paham ya? Mengapa demikian? Karena Allah nyatakan fa intasumu khairul lakum wa antasumu khairul, kalau kamu tetap berpuasa iku khairul lakum, itu terbaik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kamu ngerti dadi poso iku lebih baik timbanganin sampean mokel. Demikian, mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.